Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Nur Saparina dari kelas PAI 1E. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mandiri mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Yang terhormat Bapak Heru Nugraha SPDI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Di sini, insya Allah saya akan mengulas kembali materi yang telah saya pelajari selama 1 semester ini. Selain untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, semoga video ini bermanfaat khususnya bagi saya yang menyampaikan, umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu tentang hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Di sini saya akan sedikit membahas tentang apa sih itu hakikat pendidikan Islam dan apa itu tujuan pendidikan Islam. Yang pertama, hakikat pendidikan Islam. Jadi di sini hakikat pendidikan Islam merupakan pendidikan beradab, yang mana pendidikan ini sebuah proses penanaman adab terhadap seseorang sehingga individu tersebut memiliki kemauan dan kemampuan untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan harkat dan martabat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tujuan pendidikan Islam. Di sini, tujuan pendidikan Islam bisa diklasifikasikan menjadi 4 tujuan. Yang pertama, ada tujuan jasmani. Yang kedua, tujuan rohani. Yang ketiga, tujuan akal. Dan yang keempat, tujuan sosial. Mari kita bahas satu persatu dari 4 tujuan tersebut. Tujuan yang pertama yaitu tujuan jasmani atau sering disebut al-ahdab al-jismiyah. Di sini, pendidikan Islam sebagai aspeknya bertujuan untuk mempersiapkan manusia sebagai pengemban tugas khalifah di muka bumi ini dengan keterampilan fisik. Yang kedua, tujuan rohani. Di sini, tujuan pendidikan Islam untuk meningkatkan jiwa dan kesetiaan hanya kepada Allah semata dan melaksanakan moralitas Islam sesuai dengan yang diteladani oleh Rasulullah SAW berdasarkan cita-cita yang ada dalam Al-Quran. 3. Tujuan akal. Pendidikan Islam di sini bertujuan untuk mengarahkan intelijensi supaya menemukan suatu kebenaran dan sebab-sebabnya melalui telaah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, tujuan sosial. Pendidikan Islam di sini bertujuan untuk penggambaran moral atau nilai-nilai Islam yang ingin diwujudkan dalam pribadi manusia terdidik. Itulah materi kelompok pertama tentang hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Untuk selanjutnya, insya Allah saya akan membahas kelompok kedua, materi tentang sistem pendidikan Islam di Indonesia. Sistem pendidikan Islam di Indonesia. Terlebih dahulu saya akan membahas apa itu pengertian sistem pendidikan Islam. Nah, sistem pendidikan Islam adalah suatu cara atau langkah yang tersusun berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam dalam usaha melaksanakan pendidikan secara baik dan teratur untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Nah, kita akan membahas tentang sistem pendidikan Islam di Indonesia. Untuk pertama kali, sistem pendidikan Islam di Indonesia itu menggunakan sistem halakoh, yakni proses pembelajaran yang dilakukan di berbagai tempat ibadah, seperti musola, masjid, dan juga rumah-rumah para ulama. Nah, untuk sekarang, sistem pendidikan Islam di Indonesia itu menggunakan sistem formal dan informal atau non-formal. Seperti contoh pendidikan formal seperti di sekolah, madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, institut agama Islam, dan yang lain sebagainya. Yang mana pendidikan Islam itu di sekolah-sekolah dijadikan sebagai bidang studi atau mata pelajaran. Yang kedua, sistem pendidikan non-formal atau informal. Seperti contoh lembaga pendidikan pesantren. Itulah contoh pendidikan formal dan non-formal di sistem pendidikan Islam di Indonesia. Untuk selanjutnya, insya Allah saya akan membahas materi tentang kelompok 3 dan kelompok 4, yaitu tentang komponen-komponen sistem pendidikan Islam, serta pendidik dan peserta didik dalam perspektif Islam.
Komponen sistem pendidikan Islam. Di sini saya akan membahas ada 6 komponen sistem pendidikan Islam. Yang pertama ada pendidik, yang kedua ada peserta didik, yang ketiga ada lingkungan pendidikan, yang keempat materi pembelajaran, yang kelima metode pendidikan, dan yang keenam ada metode pendidikan. Mari kita bahas satu persatu tentang komponen sistem pendidikan Islam. Di sini saya akan membahas poin pertama dan yang kedua tentang pendidik dan peserta didik dalam perspektif Islam. Yang pertama, pendidik. Dalam konteks pendidikan Islam, pendidik sering disebut dengan murabbi, mu'allim, mu'adzib, mudaris, dan mursyid. Ternyata, kelima istilah tersebut memiliki tempat, kedudukan, dan tugas masing-masing. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, murabbi. Murabbi adalah seseorang yang mampu mendidik dan mempersiapkan peserta didiknya agar mampu berkreasi serta mampu memelihara kreasinya tersebut agar tidak menjadi malapetaka dalam kehidupan. Juga, mu'alim ini adalah seseorang yang mampu mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Yang kedua, mu'alim. Mu'alim adalah orang yang mampu menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari, baik menjelaskan secara teoretis atau praktisinya. Yang ketiga, mu'adzib. Mu'adzib adalah orang yang mampu menyiapkan peserta didiknya untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa depan. Yang keempat adalah mu'alim. Mu'alim adalah seseorang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi serta mampu memperbaharui pengetahuan dan keahliannya dan berusaha mencerdaskan peserta didiknya. Yang terakhir, mursyid. Mursyid adalah orang yang mampu menjadi panutan atau pusat panutan teladan dan konsultan bagi peserta didiknya. Dan religius untuk mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, poin kedua dari komponen sistem pendidikan Islam adalah peserta didik. Dalam pendidikan Islam, peserta didik adalah individu yang sedang bertumbuh dan berkembang baik secara fisik, psikologis, sosial, prosedur, istilah, definisi, dan preposisi. Yang ketiga, lingkungan pendidikan. Dalam komponen sistem pendidikan, lingkungan ini dibagi menjadi 3. Ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang keempat, materi pembelajaran. Materi pembelajaran di sini disusun secara sistematis dan logis baik berupa teori, konsep, generalisasi atau kesimpulan khusus, prinsip, fakta, melalui nasihat, cerita, hukuman, kebiasaan, menyalurkan kekuatan, mengisi kekosongan, dan pendidikan melalui peristiwa-peristiwa. Yang kelima, metode pembelajaran. Mengutip dari buku Minhatut Tarbiyah milik Muhammad Qutbi bahwa metode pembelajaran pendidikan Islam itu ada 8. Yang pertama, melalui teladan, dan yang terakhir, kurikulum pendidikan. Dalam kurikulum pendidikan ini, salah satunya memiliki ciri adalah agama dan akhlak menjadi tujuan yang paling utama. Selanjutnya, materi kelompok 5 yaitu tentang prinsip-prinsip pendidikan Islam. Di sini, prinsip pendidikan Islam ada 2. Yang pertama ada prinsip integral dan yang kedua ada prinsip keseimbangan. Prinsip integral adalah pendidikan Islam tidak mengenal adanya pemisahan antara sains dan agama, yang artinya Allah pencipta alam semesta, Allah yang menciptakan manusia, dan Allah pula yang menurunkan hukuman untuk mengelola dan melestarikan alam semesta ini. Untuk yang kedua, prinsip keseimbangan. Dalam hal ini, keseimbangan antara dunia dan akhirat dalam pengajaran Islam itu sangat dan harus diperhatikan. Sebab Rasul diutus oleh Allah mengajarkan manusia agar mereka mendapatkan atau meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk selanjutnya kita memasuki pada materi ke-6 atau kelompok 6 tentang pendekatan dan metode pembelajaran pendidikan Islam. Pendekatan dalam pembelajaran pendidikan Islam adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara mendekati peserta didik agar mempermudah
kelangsungan pembelajaran pendidikan Islam itu sendiri. Adapun macam-macam pendekatannya antara lain pendekatan psikologis, pendekatan sosial dan kultural, pendekatan historis, dan pendekatan religi. Itulah macam-macam pendekatan dalam pendekatan pembelajaran pendidikan Islam. Nah, untuk metode pembelajaran dalam pendidikan Islam sudah saya bahas di materi sebelumnya, yaitu di materi tentang komponen sistem pendidikan Islam. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang materi dari kelompok 7, yaitu tentang evaluasi pendidikan Islam. Evaluasi. Evaluasi secara harfiah berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang artinya penilaian. Adapun dari tujuan evaluasi sendiri, yaitu untuk menilai sudah sejauh mana pencapaian yang telah dicapai oleh pendidikan Islam itu sendiri. Adapun sasaran evaluasi pendidikan Islam secara garis besarnya dilihat atau meliputi dari 4 kemampuan peserta didik, yaitu yang pertama, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan dirinya dengan Tuhannya. Yang kedua, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan dirinya dengan masyarakat. Yang ketiga, tentang sikap dan pengalaman terhadap arti kehidupannya dengan alam sekitarnya, serta sikap dan pandangannya terhadap dirinya selaku hamba Allah, selaku anggota masyarakat, dan selaku khalifah di muka bumi ini. Lanjut ke materi kelompok 8, yaitu tentang eksistensi pendidikan Islam di Indonesia. Yang saya akan bahas yaitu tentang bagaimana keadaan pendidikan Islam di Indonesia pada zaman penjajahan dan sekarang pada zaman kemerdekaan. Proses pendidikan Islam di Nusantara pada zaman penjajahan Belanda itu ruang gerak dan pengembangannya itu dibatasi, sebab mereka menganggap bahwasannya pendidikan yang berlabel Islam itu merupakan salah satu basis dari pemberontakan. Yang kedua, pendidikan Islam pada zaman penjajahan Jepang. Pada awalnya, pemerintahan Jepang menunjukkan sikap seolah membela kepentingan Islam. Itu merupakan siasat untuk kepentingan Perang Dunia Kedua. Untuk mendekati umat Islam, mereka membuat sebuah kebijakan, yaitu pondok pesantren yang besar akan diberikan bantuan, dan yang kedua, mereka membuat barisan Hizbullah untuk melatih para santrinya di bidang kemiliteran yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainul Arifin. Untuk selanjutnya, pendidikan Islam di zaman kemerdekaan. Di zaman kemerdekaan ini ada dua. Yang pertama ada periode Orde Lama, dan yang kedua periode Orde Baru. Di periode Orde Lama ini, pemerintahan mengeluarkan kebijakan yakni akan memberikan penghargaan tinggi bagi pendidikan agama Islam, termasuk lembaga yang sudah ada sebelumnya. Pendidikan Islam di periode Orde Baru, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu menyusun GBHN pada tahun 1973 sampai 1978 dan 1983 ditegaskan bahwa pendidikan agama Islam menjadi mata pelajaran wajib di setiap sekolah negeri dan semua jenjang pendidikan. Baik, sebelum membahas tentang hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional, kita akan membahas sedikit atau mengulas sedikit tentang apa itu pengertian pendidikan Islam dan apa itu pengertian pendidikan nasional. Pendidikan Islam menurut Yusuf Al-Qaradawi yaitu pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, jasmani dan rohaninya, serta akhlak dan keterampilannya. Sedangkan pengertian pendidikan nasional yang akan saya baca di sini menurut Sunaria, pendidikan nasional adalah sistem pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh filsafah hidup suatu bangsa dan tujuannya bersifat mengabdi kepada kepentingan cita-cita bangsa tersebut. Nah, yang terakhir, hubungan antara pendidikan Islam dan pendidikan nasional adalah berusaha secara beriringan untuk pengembangan dan pembinaan iman, akhlak, moral, dan budi pekerti, serta pengetahuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah materi dari kelompok 1 sampai kelas 9. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah materi dari kelompok 1 sampai kelompok 9 telah selesai saya bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.